Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Hong Kong, di mana seorang anak tega menghabisi kedua orang tuanya, kemudian memutilasinya dan memasaknya. Simak video ini sampai habis ya, sahabat onlineku. Pada tahun 2013, Hong Kong digemparkan dengan berita seorang anak membunuh, memutilasi, dan memasak kedua orang tuanya. Dikarenakan orang tuanya tidak bisa membiayai kehidupannya yang serba mewah. Glory Chow Wing Ki berusia 65 tahun dan Moon Shuyet Ye berusia 63 tahun. Adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah. Mereka dikaruniai dua orang anak. Anak pertamanya bernama Chow Hoi Ying dan anak keduanya bernama Henry Chow Hoi Leng. Keluarga Chow yang terdiri dari 4 orang tinggal bersama di sebuah apartemen di pinggiran barat Hong Kong, Sai Ying Pun. Sai Ying Pun merupakan lingkungan yang padat penduduk juga berkembang. Chow membeli sebuah apartemen pada tahun 1980-an, kemudian menjualnya 2 kali lipat, kemudian membeli lagi dan menjual lagi, dan pada tahun 2013 mereka pensiun dan hidup dengan nyaman. Diketahui Henry telah membuat orang tuanya menjadi stres selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya anak yang cerdas dan memiliki potensi untuk membuat kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri. Tetapi pada usia 28 tahun, dia menganggur dan tidak memiliki pekerjaan. Menurut teman-temannya, Henry merupakan seorang yang suka menyendiri. Dia tidak memiliki banyak teman dan juga sering bentrok dengan teman-temannya. Henry juga gagal dalam ujian sekolahnya. Ini menyebabkan banyak gesekan di rumah karena orang tuanya merasa dia tidak mau berusaha. Henry sangat membenci ibunya karena selalu memaksanya untuk les piano sejak sekolah dasar. Dan dia tidak pernah memaafkan ibunya karena selalu memaksanya. Dia mengaku ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukuli ibu dan kakak laki-lakinya ketika dia pulang. Hal itu membuat dirinya lebih banyak bermain game, bahkan bisa berjam-jam dia bermain game. Itu dilakukannya sebagai pelarian dari semua masalah yang dihadapinya. Pada tahun 2000, orang tua Henry mengirimnya ke Canberra, Australia untuk belajar. Dia mendaftar di Australian National University untuk mempelajari ilmu aktuari. Orang tuanya berharap dia akan menyadari potensinya sendiri dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Namun itu juga bukan solusi. Di Australia, Henry diintimidasi, dipukuli, dibully oleh teman-temannya. Setelah 3 tahun, Henry keluar tanpa memberitahu orang tuanya. Dia kembali ke Hong Kong pada tahun 2003 dan orang tuanya mengira kalau dirinya telah lulus. Setelah kembali ke Hong Kong, dia semakin mengasingkan dirinya dari teman-temannya dan menurut teman-temannya, dia hanya memiliki 3 keinginan dalam hidupnya, yaitu investasi, wanita, dan game. Selain itu, Henry juga mencoba untuk mencari pekerjaan, namun sepertinya dia bukan tipe orang yang ulet. Pada tahun 2011, temannya menawari pekerjaan, tetapi dia dipecat setelah beberapa minggu bekerja karena dia tidak berprestasi. Dia kemudian beralih pekerjaan menjadi seorang reporter real estate untuk sebuah surat kabar. Tetapi ketika bosnya menegurnya, dia langsung berhenti. Henry merupakan seorang yang bertubuh kecil, tidak memiliki keromantisan dalam percintaan,
Namun dia sangat terobsesi dengan wanita. Ketika suatu saat salah satu pacarnya menghubunginya dan memberitahunya kalau pacarnya itu sedang hamil. Kemudian Henry menyuruh pacarnya untuk menggugurkan kandungannya itu, dan setelah itu Henry menghilang dari pacarnya. Pada tahun 2012, Henry kehilangan banyak uang karena dia bermain saham. Kemudian dia menyuruh orang tuanya untuk menjual rumah mereka dan membagi uang itu menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk orang tuanya, satu untuk saudara laki-lakinya, dan satu untuk dia sendiri. Namun, Glory dan Moon tidak menyetujuinya. Kembali ke masa silam pada tahun 2007, Henry bertemu dengan temannya bernama Angus Sejunke. Sejak saat itu, Angus dan Henry berteman sangat baik. Angus merupakan orang yang lembut dan baik hati. Dia dibesarkan oleh ibunya sendiri bersama dengan kakaknya. Diketahui ayahnya pergi meninggalkan mereka sejak usia Angus 3 tahun. Dan sejak itu, ibunya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di bidang akademik, Angus juga gagal. Diketahui Angus juga pernah ingin bunuh diri karena percintaannya yang selalu gagal. Hingga suatu saat, dia mencoba mencampur air keras dengan racun tikus kemudian meminumnya. Namun akhirnya, dia diselamatkan oleh kakaknya dan dari upaya bunuh dirinya menyebabkan gangguan pada otaknya. Kejadian itu sempat diungkapkan kepada Henry, sehingga Henry berpikir akan membunuh kedua orang tuanya daripada dia harus bunuh diri. Dia juga berpikir dia akan mendapatkan warisan dan tidak susah-susah untuk bekerja. Henry menjalankan rencananya pada tanggal 1 Maret 2013. Kakak Henry yang tidak mengetahui keberadaan orang tuanya dalam beberapa hari itu menjadi khawatir dengan orang tuanya. Henry kemudian memberitahu kakaknya kalau orang tuanya pergi liburan ke Cina dalam beberapa hari. Pada tanggal 7 Maret 2013, atas desakan Chow Hoiling, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalau orang tuanya hilang. Di kantor polisi, Henry menyatakan bahwa dia bertemu dengan orang tuanya minum teh di Langham Place, Mongkok pada tanggal 2 Maret. Dan setelah itu, dia tidak pernah melihat atau mendengar kabar dari mereka lagi. 5 hari setelah mengajukan laporan orang hilang, polisi memberitahu saudara-saudara Chow bahwa Departemen Imigrasi tidak memiliki catatan tentang Glory Chow atau Monsiu pergi meninggalkan Hong Kong. Keluarga serta teman-teman mereka menjadi bingung. Kemudian mereka membuat status di halaman Facebook yang berbunyi "Ayah dan ibu saya hilang". Mereka meminta siapa saja yang menemukan atau melihat Glory dan Moon agar segera memberitahukan kepada keluarga Chow. Henry dan kakaknya juga mendatangi Apple Daily yang merupakan sebuah surat kabar di Hong Kong untuk wawancara. Apple Daily meliput kisah Henry dan kakaknya untuk menemukan orang tua mereka. Saudara-saudara mengklaim bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk menemukan orang tua mereka. Pada tanggal 14 Maret 2013, polisi memanggil Henry dan kakaknya dan menanyai mereka untuk kedua kalinya. Saat wawancara sedang berlangsung, dia mengirim pesan kepada teman-temannya di grup game WhatsApp bernama HK Taken dan mengaku telah membunuh orang tuanya. Pada malam itu, Henry bertemu dengan salah satu temannya. Dia mengungkapkan kalau dia ingin pulang tidur dan besok akan menyerahkan dirinya. Dan salah satu temannya juga menghubungi polisi dan memberitahu tentang pengakuan Henry itu. Pada pukul 7 pagi, polisi tiba di apartemen Chow di Sai Ying Pun. Kemudian mereka menangkap Henry Chow.
Dia juga memberitahukan kalau mereka akan menemukan jasad orang tuanya di rumah Angus. Kemudian polisi bergegas ke apartemen Angus dan pada pukul 10:30 polisi juga menangkap Angus. Henry dan Angus didakwa membunuh dan mencabik-cabik orang tua Chow. Menurut pengakuan Henry, dia mengundang orang tuanya ke apartemen Angus di Tai Kok Sui. Henry memberitahu orang tuanya kalau dia tinggal bersama Angus dan orang tuanya menyetujuinya untuk datang ke apartemen Angus. Awalnya Henry akan melakukan rencananya di Shenzhen yang merupakan perbatasan Cina dan Hong Kong. Namun Angus menyarankan untuk melakukan aksinya di tempatnya. Begitu orang tua Henry tiba di tempat Angus, Angus langsung membekap ibu Henry dari belakang lalu menyayat lehernya. Sedangkan Henry juga langsung menikam ayahnya di bagian leher belakangnya. Kemudian Angus menghampirinya dan juga menyayat leher ayahnya. Namun Angus tidak sengaja menusuk paha Henry dan memotong salah satu jari Henry. Ketika Henry kembali ke apartemen Angus 4 hari setelah peristiwa itu, Angus sudah memotong-motong tubuh orang tua Henry. Kemudian diasinkan dan disimpan di dalam lemari es. Kemudian menutupi bagian tubuh dengan batu bata. Lalu menutupnya dengan pasir dan semen untuk menyamarkan sisa tubuh orang tua Henry. Mereka juga memasak sisa-sisa tubuh orang tua Henry dan menyamarkannya sebagai char siu atau babi panggang. Mereka kemudian memotong bagian tubuh menjadi potongan-potongan kecil dan memasaknya dengan saus barbeque di microwave. Setelah dagingnya matang, mereka menaruhnya ke kotak makan siang. Beberapa dari sisa-sisa tulang dan semacamnya dibuang ke laut. Pada tanggal 15 Maret 2013, kepala kedua korban ditemukan di dalam 2 lemari es yang berbeda. Di lemari es itu ditemukan kotak makan siang berisi daging manusia dan di atas lemari es terdapat 2 microwave. Dan juga ditemukan 3 kantong berisi anggota tubuh yang dipotong-potong. Di dalam apartemen ditemukan bukti bahwa rencana untuk membunuh Glory Chow dan Moon Siu sudah dibuat lebih dari 6 bulan. Dalam sebuah buku catatan yang ditemukan di bawah kasur Angus, ada catatan rinci tentang cara memotong-motong tubuh. Ada juga catatan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah dari mayat menggunakan jarum suntik. Penyelidik tahu bahwa Henry adalah orang yang menulis catatan itu. Henry juga menulis daftar alat-alat yang dibutuhkan, seperti pisau daging dan alat lainnya. Catatan ini bisa dijadikan barang bukti untuk menjerat Henry. Polisi juga memeriksa CCTV di Langham Place, di mana Henry mengungkapkan dirinya bertemu dengan orang tuanya. Namun dari rekaman CCTV, tidak ditemukan Henry ataupun orang tuanya di sana. Polisi juga memeriksa CCTV apartemen Angus dan menemukan Henry dan orang tuanya berada di sana pada tanggal 1 Maret pukul 11 siang. Terlihat Henry berjalan di depan, diikuti ibunya dan ayahnya berada di belakang. Selang beberapa menit, mereka terlihat di lobi apartemen dan akan naik ke lantai 3. Pada pukul 12 siang, Henry terlihat keluar sendirian dan menuju ke rumah sakit Queen Mary. Pada jam 4 sore, dia berada di toko pakaian, membeli celana panjang untuk menggantikan celananya yang bernoda darah yang dia pakai di rumah sakit. Setelah ditemukan bukti-bukti, Henry menuturkan bahwa ayahnya adalah orang yang sombong dan tidak berguna bagi keluarganya. Menurut Henry,
Jika dia bisa menyelesaikan hubungan emosional dengan orang tuanya, itu akan menjadi solusi. Sidang pertama diadakan pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan Henry dan Angus sebagai tergugat. Juri yang awalnya berjumlah 7 orang dikurangi menjadi 6 orang selama minggu pertama kesaksian. Tak lama kemudian, anggota juri lainnya meminta pemberhentian karena tekanan psikologis yang membebani dirinya. Pada 13 Agustus 2014, Wakil Hakim Pengadilan Tinggi Michael Swarthmore mengumumkan bahwa kasus tersebut harus dimulai kembali dengan 9 juri baru. Persidangan dilanjutkan kembali pada Februari 2015. Sepanjang persidangan, pengacara Henry berargumen bahwa Henry mengalami ketidakstabilan mentalnya untuk mengurangi hukumannya. Sementara itu, jaksa penuntut menekankan perencanaan pembunuhan yang dilakukan Henry itu sangat cermat. Pada tanggal 9 Maret 2015, pengacara Henry Nicholas Adam memanggil psikiater Chung Ka-fai ke pengadilan. Chung mendiagnosis Henry dengan gangguan bipolar dan gangguan obsesif kompulsif. Chung menyatakan bahwa Henry telah mengalami banyak pikiran dan ingin bunuh diri setelah putus kuliah, ditolak oleh wanita, dan menganggur. Hal ini kemungkinan memicu psikologis Henry untuk melakukan pembunuhan itu. Konsulat Pusat Psikiatri Siu Lam Lui Sing Heng melakukan tes IQ untuk Henry dan Angus. IQ Henry berjumlah 126, lebih tinggi dari rata-rata. Sedangkan IQ Angus adalah 84. Louis berpendapat kemungkinan bahwa Henry yang memiliki IQ lebih tinggi daripada Angus telah memanipulasi dan menjebak Angus untuk pembunuhan itu. Pada tanggal 20 Maret 2015, putusan telah dijatuhkan. Wakil Hakim Pengadilan Tinggi Michael Swarthmore menyatakan Henry bersalah atas pembunuhan ganda, sedangkan temannya Angus tidak bersalah atas kedua tuduhan pembunuhan. Henry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Angus dijatuhi hukuman 1 tahun karena mencegah penguburan jenazah yang sah. Karena Angus sudah ditahan selama 2 tahun di penjara, dia segera dibebaskan. Dan sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.